sedang menegur kita, Ustaz ya. Iya. Ditegur kita, kesalahan kita. Kita ini kemarin udah yang kita introspeksi ini. Ditegur kita oleh beliau. Terus ya, wa ma tukhfi as-sudur, dan Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam hati kita. Nih sekarang nih apa yang terjadi dalam diri kita, tahu. Kita ngaji di majelis, hatinya kita di rumah. Ya. Anak pesantren masuk ke pesantren PRT, ya kan? Tapi itu ngaji Kiai, pikirannya ke rumah. Banyak anak santri seperti itu. Dikirim. Nah, seperti itu ya. Tuh, apapun yang terlintas dalam diri kita, Allah mengetahui. Masya Allah. Terus, wa ya'lamu as-sirra wa akhfa, dan juga Allah mengetahui rahasia yang kita sembunyikan. Hati-hati. Kita punya rahasia, contoh. Kita rapat-rapat ya. Rahasia kita baik atau buruk, Allah tahu. Nah, oleh karena itu, ingat, para ulama-ulama terdahulu sangat menjaga rahasia. Ya, para jamaah saja. Jadi sekarang ini sudah berbahaya Ustaz ya ini. Apa-apa semua dibicarakan sama tetangga, sama teman, sama kerabat. Usahakan, kalau bisa wajib hukumnya, kita punya rahasia buruk. Sudah, Allah dan kita yang tahu. Kita punya rahasia kebaikan, hanya Allah dan kita yang tahu. Nah sekarang berbalik di medsos, keluh kesah, bahagia, langsung di status. Alhamdulillah, saya sudah tamat Quran 30 juz. Maksudnya apa status seperti itu? Supaya ada komentar nih. Kan dari dia tuh. Kan rahasia itu kan ibadah tuh. Rahasia kan. Jangan. Kan gitu kan. Alhamdulillah. 50 anak yatim sudah kami santuni. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Di sana. Maksudnya apa status itu? Mau dikomentar, dibilang boleh, dipuji sama kita. Ya, Alhamdulillah aja. ini yang salahnya kita. Ya, nggak boleh kita jangan mengupload dan sebagainya. Itu harus. Jadi kata Nabi, ada satu hadis Rasulullah, kunuzul birri talatatun. Jadi ada pembendaharaan harta yang Allah simpan nanti di akhirat. Itu ada 3. Nih yang lupa nih. Sampai orang alim juga pernah nih, Ustaz. Orang alimnya berarti ikut-ikut di status kiai juga. Maksudnya apa? Ini lupa bahas di sini kiai. Jadi ada 3 harta pembendaharaan yang Allah sembunyikan. Itu Allah buka di dunia nanti di akhirat. Yang pertama, kismanul birri. Tuh, subhanallah, menyembunyikan kebaikan. Harus apa? Oh, kita jangan ekspos. Kita sedekah, kita infak, kita ibadah dia. Allah kita yang tahu. Untuk para salafus salih seperti itu saja. Mereka tidak ingin masyhur. Sekarang saja kata yang busuk dipoles dengan yang suci, ya kan? Banyak sekarang. Hati-hati. Kitmanul birri, menyembunyikan kebaikan. Udah, ini hanya Allah yang tahu. Nanti Allah buka di akhirat. Kalau dibuka di masyarakat, udah penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, hilang data semua amal ibadah kita. Bertasawuf. Wa ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia seseorang yang baik dan yang buruk dan yang dia sembunyikan. Allah tahu. Kita punya keburukan, sudah. Tahajud malam sama Allah, minta maaf, minta doa ya Allah, udah cukup. Dosa kami hanya Allah yang tahu. Hatta sampai orang tua, jangan. Akhlak para aulia. Wa ya'lamu as-sirra wa akhfa. Masya Allah.
Nah di sini ada satu ijazah perlu diamalkan nih, perlu ya. Ada satu amalan dari Syekh Nawawi. Jadi apabila kita punya anggota tubuh kita supaya kita bisa mengawasi, bisa menjaga. Jadi kalau kita maksiat, ya Allah, tapi di sini dibantu oleh Syekh Nawawi ada satu amalan. Nanti kita baca saja ya Pak. Sedikit itu kita baca. Apa kata Syekh Nawawi? Qala ba'dul masyayikh fa idza dawama al-'amilu 'ala hadha dhikri wa huwa Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un 'alayya, a'anahu Allah ta'ala 'ala muraqabati al-madhbura. Allahu a'lam. Jadi kata Syekh Nawawi mengutip dari sebagian para masyayikh, para aulia, para guru besar, apabila seorang abid, seorang hamba yang banyak ibadah kepada Allah, dia mendawamkan ini doa, ya. Gimana doanya nih, zikirnya nih? Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un 'alayya. Apa fadilahnya? Apa keistimewaannya? Maka Allah bantu itu orang untuk mengawasi dirinya. Jadi ketika kita maksiat, Allah hadir, Allah syahid. Ya, nanti ada dua ijazah. Baik, ntar kita habis satu lagi dari Habib. Masya Allah, wali besar ya Allah. Subhanallah ya. Cakap pendek tenang aja. Bahkan yang kedua nanti dari Habib pendek, tapi dasar itu saja ya. Dasar amalan Masya Allah. Baik, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo banyak itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu muttali'un, pakai kok muttali'un, alayya. Apa lagi? Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Dibaca kapan? Ba'da sholat. Insyaallah Allah bantu kita punya penjagaan. Kita mau maksiat, kita mau jahat, ya Allah hadir. Apa artinya Allah syahidi? Allah menyaksikan saya. Allah hadir, Allah hadir di hadapan saya. Allah mengalir, Allah mengintai, memantau, mengawasi diri saya. Ada betul ya? Muttali'un. Ya, Masya Allah. Muttali' di mana? Musyrikun, muraqibun. Itu di mana? Subhanallah. Iya. Nah baik, ini yang pertama. Yang kedua, dari Al-Arif Billah, cucunya Qutbul Alfas Habib. Siapa? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sahibi Hurairah. Ada di Hadramut. Habib ya. Ada satu nasihat Hurairah. Ada satu makbar tempatnya di Hurairah, Yaman, di Hadramut. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngaji sama siapa? Ulama Makkah, mufti Makkah, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Hasani, Allah yarhamah. Nah, apa dikata beliau kata Habib Ahmad? Apabila kita terlintas, ini singkat ini, tapi dahsyat ini, bisa menghentikan kejahatan, kemaksiatan. Terlintas dalam hati kita ingin berbuat jahat, kita ingin maksiat. Apa kata beliau? Lihat ke langit, lihat ke langit, pandang langit, tarik nafas, baca Allah. Tapi Allahnya jangan pakai wasol, jangan Allah atau Allah, diwakafkan Allah, haknya sebut. Tapi kita ke langit, tarik nafas Allah. Nah di situ langsung itu
niat jahat kita, niat maksiat kita Allah hilangkan, dibakar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena alasannya kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, syaitan iblis tidak bisa menggoda manusia dari atas. Dari depan dia bisa, dari kiri, dari kanan bisa, dari kiri bisa, tapi dari atas dia nggak bisa. Tuh rahasia yang sangat besar. Kalau kita melihat, tapi dengan syarat kita melihat langit. Tarik nafas, Allah. Jangan Allahi, hanya disukurkan, diwakufkan. Itu kontan, itu langsung. Niat jahat sudah hilang, niat maksiat sudah hilang. Masya Allah, luar biasa. Maksiat tuh, ilmu itu. Lafaz Allah. Ya. Itu kabilna. Ya. Ajaztukum. Jawab. Ajaztukum qabilna. Kita aja udah jawab. Amin, amin. Ya. Amin. Jadi kita baca lagi nih ya dari Syekh Nawawi ini. Waktu kita nih rojak dapat 2 amalan nih dari wali besar, insyaallah Ustaz. Kata ajib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu syahidi. Allahu syahidi. Syinnya ini maqtabi'i ya, pakai alif. Syahidi. Syahidi. Allahu hadiri. Allahu hadiri. Allahu muttali'un. Pakai ta itu baqqa. Muttali'un alayya. Nah, itu dari Syekh Nawawi Al-Badri. Ya, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muttali'un alayya. Subhanallah. Coba dah dibaca sama kita lagi naik motor, coba. Tidak ada lintasan yang macam-macam. Apalagi ditambah kita udah niat jahat kan, dahsyat langsung ke atas, dibakar sama hilang langsung. Karena setan tidak berani menggoda dari atas. Berhasil. Masya Allah, awliya memberikan satu amanah luar biasa. Rabbi manfa'ni bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Baik, sudah ya, kita teruskan. Al-Imam Al-Ghazali menghimbau hati-hati kepada umat Islam kita untuk beradab. Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadillahi ta'ala. Masya Allah ya. Fata'addab. Nah ini ingat ini. Jadi setelah Syekh Nawawi, setelah Imam Al-Ghazali ya, tuh menghimbau kepada umat Islam agar hati-hati setiap langkah kita ya dipantau oleh Allah. Sekarang masuk ke bab etika. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan ay bil jawari wal qadri bi mahasin al akhlaqi wa li mukhalafati muradati nafsi al manhi anha min hubbi dunya wal riyasa. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bi mukhalafati nasi wa fil infiradi bi nafsi. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan. Ya Allah, kita dibilang, kita dikatai nama Al-Ghazali. Fata'addab, wahai beretikalah kamu yang miskin terhadap akhlak zahir dan batin. Subhanallah. Kita ini miskin akhlak zahir sama batin. Ya Allah. Al-Imam Al-Ghazali sudah tembus hati-hati kita. Maksudnya apa? Kita ini miskin adab, miskin akhlak, zahir batin lagi. Subhanallah. Betul-betul. Maksudnya apa? Bil jawari wal qalbi bi mahasinil akhlaqi. Jadi anggota tubuh kita sering jahat sama orang. Hati kita
wajib dikasih akhlakul madmumah, akhlakul mahmudah. Apa? Akhlak-akhlak yang baik. Dan terpantau oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita ini miskin adab zahir sama batin. Kok bisa begitu Al-Imam Al-Ghazali? Wajar, pantas, beliau seorang waliullah, wali min awliyaillah ta'ala. Subhanallah, satu wali dari beberapa wali-wali Allah, Al-Imam Al-Ghazali. Dan beliau Allah angkat pangkatnya menjadi wali kutub, wali yang tertinggi. Apa wali kutub itu? Ustaz Ahmad, yang disebut wali kutub adalah imamul awliya'i wa ra'isuhum barran wa bahran wa mustamidduhum. Wali kutub, pimpinan para wali di lautan maupun di daratan, dan itu menjadi satu titik sentral dalam berkomunikasi. Jadi aulia itu ada di darat, di laut. Yang Al-Imam Al-Ghazali sudah mencapai wali kutub. Allah kasih wali kutubnya qutbul ulum, tidak tanggung-tanggung. Semua ilmu-ilmu Allah berikan ke Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Ini kita udah ngaji, masya Allah, luar biasa. Kita pangkat wali kutub kita ngaji. Makanya pantas kita ditegur oleh beliau, antum miskin akhlak zahir sama batin. Maksudnya apa kita seperti ini? Al-Imam Al-Ghazali ingin mengisi kita punya hati akhlak-akhlak yang baik. Tuh, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Jangan suka cinta sama dunia dan cinta jabatan. Ini jangan salah arti ini. Kita tidak boleh tidak butuh kepada dunia. Tetap kita butuh sama dunia, tapi jangan dunia masuk ke hati itu maksudnya. Paham? Ya kalau kita kebutuhan dunia bagaimana gitu ya? Untuk cari maisha ya kan? Macam-macam ya. Nah terus di sini dalam bersosial kata Syekh Nawawi, ingat jaga akhlak kepada manusia. Nah jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali meneruskan ta'adda bil 'abda ad-dalila al-mudniba fi hadratil malik al-jabbari al-qahhari. Subhanallah. Oleh karena itu kamu wajib untuk beretika kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan di sini kita dikatakan oleh Al-Ghazali ad-dalil wal mudnib, beradablah, beretikalah wahai hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak kehinaan. Ya Allah, pantas ya. Jadi kalau seorang ulama menulis kitab, ya, Al-Abdul Fakir Dzul Taqsir Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi At-Tanai Al-Baghdadi, itu satu sifat awal. Ya, makanya pantas kita gak apa-apa kita dikatakan oleh beliau, kita ini hamba yang hina, yang banyak dosa. Karena ulama-ulama terdahulu menulis kitab, mereka tidak mencantumkan gelar Syekh Al-Allamah, tidak. Apa yang tulisan? Al-Abdul Mudnibu Al-Fakiru ila Rabbihil Ghaffar, hamba Allah yang hina, yang banyak dosa, yang banyak kekurangan. Siapa? Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanai. Kalau kita lihat sejarahnya Syekh Nawawi, subhanallah, beliau sudah hafal Al-Quran pada umur belasan tahun. Coba bisa lihat ya. Beliau sudah menulis kitab pada umur 15 tahun. Nulis kitab Safinatus Shalah. Bukan sengaja, bukan. Subhanallah, udah nulis kitab. Beliau bisa mengarahkan kiblat
di Pekojan, itu Syekh Nawawi, yang dimana ketika itu Habib Usman ya Habib Mufti Betawi, ketika apa nih ada satu mihrab, Syekh Nawawi datang, ini masih belum belas Ustaz ya, nih karomah beliau, ya Habib Afwan, itu kurang, yang lebih seperti itulah. Ini kata Habib, udah bener tuh, tahu dari mana? Masya Allah, dibuka langsung, subhanallah, itu Ka'bah posisinya terbuka langsung, inkisaf, terlihat oleh mata Habib. Ini siapa ini? Masya Allah, langsung ditutup ke Syekh Nawawi. Tapi dengan rendah hatinya beliau cium tangan sama Habib. Wahai Habib, Habib ini cucu Nabi, anak yang memuliakan Habib. Dicium ini Syekh Nawawi sama Habib karena kealiman beliau. Subhanallah. Jadi Ka'bah itu Allah lihat, Allah buka di depan Habib. Makanya itu kan agak sedikit dia metodenya dia. Coba di Pekojan. Ini bisa nyata. Ini yang dalam kitab Syarah Bidayah Syekh Nawawi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala. Banyak semuanya ulama-ulama terdahulu yang rendah hati. Semua seperti penulis kitab sastra Arab Nahwu, kitab Jurumiyah, seorang ulama dari Maroko, sama beliau. Fayaqulu al-fakir al-hakir, subhanallah. Nah, hal seperti itu sudah Nabi contohkan. Karena ada hadis sahih mengatakan, apa kata Nabi? Innama ana abdullahi, hanya saja saya ini hamba Allah. Nabi tidak mau dibilang Rasul dan sebagainya. Nah, terus ya, sudah. Nah di sini Imam Ghazali yang menekankan bahwa wahai yang miskin adab zahir batin terhadap Allah, ya, maka kamu wajib untuk beradab kepada Allah Al-Malik Al-Jabbar Al-Qahar, Allah yang memiliki, yang menguasai, Al-Jabbar, Allah yang magagah, yang bisa membunuh setiap saat ketika Allah marah, Al-Qahar, Allah yang maha memaksa hambanya, ya, bisa menaikkan, bisa menurunkan satu jabatan. Nah di sini Syekh Nawawi menjelaskan, qala ba'duhum idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awwalan anna Allah ta'ala hadirun wa nadirun. Subhanallah. Oh dari sini dulu ya, kita kena semua dari sini. Jadi niat kita, ya Allah, bukan apa ya, mengaji ini kita salah. Mengutip sebagian para aulia, apabila kamu ingin berkehendak, ingin mengerjakan sesuatu, ingat, fa'lam awwalan anna Allah ta'ala hadir wa nadir. Ingat, Allah itu hadir di hadapan kamu. Subhanallah. Nah kayak gitu enggak? Ya kan? Kita lagi sholat nih, terkadang terpaksa, terkadang dia kan niatnya beda. Apalagi nih, calon menantu, Masya Allah, ya kan, calon besan, ada mertua, sholatnya lama sekali, pelan. Jadi yang hadir bukan Allah, siapa? Mertua. Tuh, ya kan? Ini salah nih kita ini. Idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awwalan anna Allah hadir wa nadir. Subhanallah, Allah itu hadir. Nah makanya para aulia, para jamaah, yang namanya khusyuk itu khusyuk bukan tempat sepi. Walaupun kita lagi sholat, huru hara suara, tapi kalau memang ini orang sudah khusyuk sama Allah, lewat semua. Berarti kata aulia. Kalau
takbirnya 1000 kali. Ya kan? Berisik. Tuh. Ya, Masya Allah, kita jauh ya kalau seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini satu introspeksi bagi kita ya. Fa in kana dzalika syai'un khairan fa'alhu bil khudu'i at-tadalluli bil a'dha'i wal khushu'i ay khaffid as-sawta ri'ayatan wa ta'dhiman lillahi ta'ala wa illa fasruhu khawfan min Allah wa 'adzabihi. Subhanallah. Maksudnya kata Syekh Nawawi, jadi kalau kita apapun yang kita kerjakan, kita awali Allah itu hadir. Ya. Contoh, mungkin kalau ibadah pasti seperti ini, kita lagi maksiat. Benar ya Allah. Jadi ini kita lupa nih. Lupanya apa? Terkadang kita beradab sama Allah ketika di banyak orang. Paham? Kita sepi. Tapi ketika sepi kita kurang ajar sama Allah. Bisa dipahami? Iya. Ya jangan jauh aja lah. Yang maling. Iya kan? Iya kan? Diam dia kan. Coba kalau dia terang-terang pasti malu ya sama semua ini orang yang bingung. Ya, jadi terkadang kita beradab sama Allah ketika banyak orang. Itu salahnya kita. Paham? Walaupun kita sepi, tetap kita beradab sama Allah. Ya. Maksudnya apa? Kita ingin maksiat kepada Allah, iya ada Allah, ya kan? Nggak jadi kan? Awas. Ini terkadang di rumah tangga, terkadang banyak yang selingkuh, urusannya ya, kalau istri. Itu banyak selingkuh. Suami berani berzina dengan istri tetangganya. Fa in kana dzalika khairan fa'alhu bil khudud. Nah, di sini kalau memang kata Syekh Nawawi, ketika kita mengerjakan kebaikan, maka kerjakan dengan khudud. Apa khudud? Tadallul fil aqd wal khusyu'. Kita rendahkan kita punya badan. Ini kata Syekh Nawawi. Ini kelas-kelas tasawuf ini, kelas aulia. Artinya ketika kita ibadah, jangan kita ibadah mata ke atas. Itu nggak boleh seperti itu. Akhlak itu kita tundukkan ke bawah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Karena itu Allah Akbar ke atas. Menantang Allah tuh, ya kan? Ya, kita lihat. Ini ada di sini. Nah di sini wal khusyuk kita tenang dia. Masyaallah. Khafid sauta ri'ayatan wa ta'dhiman lillah. Nah di sinilah ini kena untuk zaman sekarang ini. Ya, di jalan raya tiba-tiba dia teriak, yang naik motor, tiba-tiba karena stres, ngobrol sama orang, suara kencang ya, sambil ketawa ke TV ya. Terus ngomongnya bermanfaat, ya udah masuk ke syaitan, gibah, ya kan, gosip, fitnah. Khafidis sauta bi'ain ta'dhiman lillah. Rendahkan kamu punya suara ketika mau berkomunikasi. Ingat di sini ri'ayatan wa ta'dhiman lillah, hanya satu tujuan, mengagungkan Allah, melihat Allah, beradab kepada Allah. Kalau aulia ini, masya Allah, hati-hati kalau mau aulia. Jadi aulia kalau udah ngomong sangat berbahaya. Apalagi ini aulia kalau sudah disakiti. Kan sudah kita bahas kemarin, ya kan? Perkataan, penglihatan, ya kan? Pendengaran, langkah kaki aulia, semua Allah jaga. Semua Allah jaga. Jika dia berdoa, ya Allah, hujan, langsung hujan. Ya Allah, hujan.
Cukup berhenti. Ya Allah, pasir jadi emas, tapi emas. Karena semua ahwal awliya sudah Allah jaga semua. Oke, termasuk Syekh Nawawi dan tadi. Salah satu karomah ini apa? Misalnya kita melihat orang soleh. Karomah Syekh Nawawi di tanah Mekah, di tanah Hijaz, di tanah Arab. Nih, anak bukan ini. Jadi ketika itu Jazirah Arab, khususnya kota Mekah, Allah kasih panas, tidak hujan, lama sekali. Sampai kerajaan Arab memerintahkan kepada fuhul ulama yang besar, kumpul semua, berdoa, minta sama Allah. Masya Allah, itu ulama luar biasa saja dia. Sudah kaliber semua dan ulamanya kumpul di kota Mekah, berdoa sama Allah. Ternyata itu ulama besar pada istimewa tidak membuahkan hasil. Subhanallah. Tiba-tiba ingat nih raja yang lebih sedikit. Raja ada satu tuh dari tanah Jawi, Nusantara. Kenapa nggak diundang? Aduh nih, coba. Langsung. Syekh Nawawi yang berarti Afwan, Syekh apa yang kecil ini? Nggak bisa. Langsung gitu. Ya Allah, Raja minta tolong, wahai Syekh, tolong doakan tanah Hijaz Mekah supaya Allah kasih hujan. Di sini banyak alim ulama, banyak para ulama besar. Ada nggak bisa oleh Raja? Didesak, wah tidak bisa oleh Raja. Ya Allah, tawar. Ini Syekh Nawawi terkenal tawar, rendah, luar biasa. Dibujuk, berulang kali dibujuk, ternyata alhamdulillah membuahkan hasil. Itu para ulama besar doanya pakai bahasa Arab fasih semua saja ya. Luar biasa doanya, panjang fasih bahasa Arabnya, tapi tidak membuahkan hasil. Syekh Nawawi Masya Allah dengan rendah hati langsung menghampiri Ka'bah. Apa yang beliau baca? Subhanallah, haula wala quwwata illa billah. Ternyata beliau baca bukan doa bahasa Arab, bahasa Banten tanah Arab, Jawa. Masya Allah, sampai ke Cirebon ya gitu, misalnya. Ini pada bengong nih ulama. Ini siapa baca apa, ya kan? Subhanallah, di situ langsung tidak ada istilah anak sekarang GPR, enggak ada. Kontan langsung. Intinya ya Allah, saya hamba yang hina. Ya mungkin udah itu bahasa Jawa takutnya ini ya bahasa dia. Ini bahasa Indonesia nya. Ya Allah, saya rendah hati, saya rendah, saya dihina, hamba Allah yang hina, saya minta ya. Dengan karunia ini langsung Allah kasih hujan. Raja langsung. Siapa ini? Ulama langsung pada angkat tangan. Subhanallah, di sini terkenal. Kalau Syekh Nawawi bisa mendatangkan hujan dengan bahasa yang tidak fasih, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Jawa. Apa intinya di situ? Di situ kata kuncinya apa? Keikhlasan ketika dia berdoa kepada Allah. Tulus, ikhlas. Walaupun kita bahasa Arab fasih, tapi kita nggak ikhlas, kita lihat Allah mengatakan, tapi ini hamba Allah, ulama Nusantara. Kita bangga yang kita akan sekarang kita lihat. Beliau menjelaskan penjelasan Imam Al-Ghazali, kitab Bidayah dijelaskan oleh Syekh Nawawi, namanya Barakil Ubudiyah. Subhanallah ya. Baik, sedikit lagi. Wa illa fasruhu khaufan minallahi wa adabi. Ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa, ya, kalau memang kita tidak bisa menghadirkan Allah ini hadir di setiap kita semua dunia ibadah, ingat, fasruhu khaufan minallahi wa adabi. Ingat, senantiasa kamu takut kepada Allah dan adab-adab Allah. Jadi kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah di ketika kita beribadah,
Udah kata Syekh Nawawi, cukup kamu takut saja. Ya Allah, agar Allah luar biasa nih. Kita dikasih panas udah luar biasa, kita dikasih kemana? Kita ke sudut api yang luar biasa. Gimana api neraka ya Allah? Udah. Tuh, Syekh Nawawi. Fatsrubhu khaufan min Allah adzab. Ya, solusi. Yang terakhir, wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafkiduka haitsu fi mawdi amrika wa lan taqdiru ala dhalika illa bi an tuza'a awqatuka wa tarattaba awraduka min sabahika ila masaika fasgi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hina tastayqidha min manamika ila waqti ruju'ika ila marja'ika hatta tanama wallahu a'lam. Nah, di sini yang terakhir Al-Imam Al-Ghazali yang menekankan wajtahid, sungguh-sungguh oleh kamu Allah yaraka maulaka haitsu nahaka, yang dimana jangan sampai Allah melihat kamu ketika kamu bermaksiat yang Allah larang. Hati-hati ya, kita banyak menghindar, jangan sampai kita maksiat Allah melihat. Ya nggak bisa pasti Allah melihat, ya kan? Ya. Udah kita kenal aja dosa-dosa kita di sini. Wala yafkiduka hayyun fi mawdi amrika. Ibdal wus'aka fi tahsil ijtihadil ma'istinadil ma'asi wa tahsil al-ta'ati ila silah ila al-matlubu. Masyaallah ya. Wala yafkiduka hayyun fi mawdi amrika. Dan tidak akan luput bagi kamu ya ketika kamu punya urusan. Artinya apa? Disitulah Allah akan selalu mengintai ya kepada diri kamu, yang dimana kalau kamu bisa menjauhkan maksiat ya dan kamu beribadah kepada Allah, disitulah kamu akan sampai yang kamu tuju. Walau taqdiru ala dzalika illa bi antusa, dan kamu tidak akan mampu ya untuk bersungguh-sungguh menghindar kemaksiatan, ya melaksanakan ibadah illa bi antusa awqatuka, kecuali kamu bisa membagi waktu-waktu kamu, wa tarattaba awraduka, dan kamu bisa mengatur, kamu punya wirid-wirid, punya amalan-amalan min sabahika, dari waktu subuh kamu ila masaika, sampai kamu datang malam hari. Fasgi ila ma yulqi ilaika min awamirillahi, fasgi, condonglah ya, cenderunglah diri kamu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Dari mana? Min hina tastayqidha, dari kamu bangun, kamu punya tidur. Dari pagi kita bangun tidur, tuh ya, persiapkan kita ibadah kepada Allah sampai kamu nanti pada malam hari di tempat tidur. Masya Allah, 24 jam kita ibadah kepada Allah, dipantau, diawasi. Nah, jadi nanti insya Allah bab selanjutnya kita masuk ke dalam adab, misalnya etika. Jadi dua lagi yang Allah rahasiakan, maafin memberi, kemudian buat tiga ini Allah. Oh gitu ya, Masya Allah. Baik, syukur, jazakallah khair. Baik, yang tadi hadis Nabi ya tentang Allah memiliki pembenaran harta yang Allah simpan di akhirat. Ya, yang pertama apa? Kitmanul bir, menyembunyikan kebaikan. Yang kedua, kitmanus shadaqah, menyembunyikan sedekah. Hati-hati makanya itu. Jadi kalau misal sedekah yang itu, udah jangan pakai nama Alek Bernard, jangan. Jangan, udah Abdullah hamba Allah, udah. Ya itu. Hanya Allah yang tahu sama kita. Kalau bisa kita malam-malam sedekah tuh, diam-diam di masjid, sisi kita, udah. Ya, ini jangan sampai. Semua yang tahu hanya Allah. Yang terakhir, kitmanul wajah. Oh, itu saja. Apa? Menyembunyikan rasa sakit di diri kita. Ini penyakit nih. Wajah, penyakit. Marah. Kitmanul wajah. Ini kayaknya udah kelas sampai dengan akhir tulis. Ya, ini kelas-kelas level aulia, menyembunyikan rasa sakit. Tapi di sini oleh ulama hadis diperjelas saja ya,
Kalau memang kita tidak sanggup, maka boleh syariat kita berobat di situ. Kita untuk apa nih? Berobat ke dokter ya. Tapi kalau kita tawakal full sama Allah, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Ustaz Yahya subhanallah langsung atuklah ilallah. Udah ya Allah, saya punya sakit. Al-Imam Ghazali tuh, kalau kamu sanggup untuk tawakal sama Allah, tidak berubah, hanya Allah yang menyembuhkan, silakan. Tapi kalau kamu tidak bisa, berbahaya. Ya, jadi 3 ini tolong diamalkan. Yang pertama, menyembunyikan kebaikan. Kedua, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan rasa sakit. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya kajian pada malam ini mendapat barokah dan manfaat bagi kita semua. Dengan barokah Imam Ghazali, dengan barokah Syekh Al-Albani, al-Fadhil al-Qabul wa tamani kulli su'i wa manqul wa ila hadratir Rasul bi sirri asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Wa 'afwa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.